Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Sejarah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan hayati Indonesia terbentuk bersama dengan sejarah perkembangan pembentukan permukaan bumi. Berdasarkan data dari www.indonesia.go.id, website pemerintahan Indonesia, kekayaan hayati di Indonesia itu pada flora lebih dari 25.000 jenis flora atau sekitar 10% dari jenis tumbuhan yang ada di seluruh dunia. Kemudian Indonesia juga mempunyai 202 jenis flora yang bersifat endemik atau hanya ada di Indonesia. Fauna Indonesia memiliki lebih dari 500 jenis mamalia, lebih dari 4.000 jenis ikan. Indonesia memiliki 1.600 lebih jenis burung. Dan Indonesia juga memiliki lebih dari 1.000 jenis amfibi, serta lebih dari 200.000 jenis serangga. Lalu bagaimana sejarah persebaran itu sendiri terjadi? Oke, kita mulai dari awal perkembangan bumi terlebih dahulu. Berdasarkan Continental Drift Theory dari Alfred Lothar Wegener, bahwa pada awalnya daratan di bumi hanya ada satu. Bisa kita lihat pada animasi pergerakan Continental Drift Theory tersebut. Daratan tersebut kemudian saling memisah dan membentuk daratan-daratan baru. Kita bisa lihat ini daratan yang semula satu berpisah menjadi banyak daratan. Sebagai contoh, pada gambar lain kita bisa lihat di sini bahwa daratan awalnya itu adalah satu daratan yang namanya Pangea pada masa Permian. Kemudian pada masa Triasik terbentuklah Laurasia Gondwana yang merupakan pemecahan dari Pangea. Pada masa Jurassik, daratan Amerika Utara dan Selatan memisah dari Eropa dan Afrika. Pada masa Cretaceous, anak benua India atau bagian dari benua Asia sekarang ini bergerak dari Antartika mendekat ke Asia dan juga Australia bergerak ke utara menjauhi Antartika. Kemudian terbentuklah daratan seperti yang sekarang ini. Pada zaman es, diketahui bahwa Sumatera, Jawa, dan Kalimantan merupakan bagian dari daratan benua Asia. Kita bisa lihat dari warna putih pada peta ini, yang ini merupakan wilayah dangkal yang dahulunya adalah daratan. Nah, kenapa kemudian bisa menjadi lautan? Nah, ini karena pada zaman es wilayah ini masih menyatu, sebagaimana Papua, Maluku, dan Kepulauan Arafuru itu juga menyatu. Sedangkan Sulawesi, pulau-pulau kecil di sekitarnya itu dulunya juga merupakan daratan yang tersendiri. Kemudian pada zaman pencairan es atau zaman glasial, es mulai mencair di kutub-kutub, mulai mencair, sungai-sungai gletser mulai bergerak dan meleleh, di mana pencairan terjadi semakin lama semakin banyak dan menenggelamkan daratan-daratan yang rendah. Daratan rendah yang tergelam itu kemudian berubah menjadi laut dangkal yang memisahkan daratan-daratan yang lebih tinggi. Sebagai contoh di sini dulunya ini adalah analisa dari daerah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa yang masih menyatu, kemudian yang sekarang terpisah menjadi sebuah pulau-pulau tersendiri.
Nah, daratan Indonesia yang sekarang, seperti yang kita lihat di peta ini flora dan fauna yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, akhirnya memiliki kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Asia, karena dulunya merupakan daratan yang sama. Begitu pula dengan flora fauna di Pulau Papua, ini juga memiliki kemiripan dengan fauna yang ada flora dan fauna yang ada di di benua Australia. Sedangkan wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara yang dulunya merupakan wilayah terstilinim sekarang menjadi daerah dengan flora fauna yang memiliki kekhasan tersendiri yang bisa dikatakan merupakan flora dan fauna khas wilayah Indonesia. Faktor fisik dari aspek geologis ini yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, di mana ada faktor lain juga yang sebenarnya mempengaruhi, yaitu garis lintang, ketinggian, dan curah hujan. Oke, itu adalah sejarah dari persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sekian atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.